Yang satu kayaknya nih belum mengerjakan tugas ya. Ada 1 orang. Baru 65 orang ya. Oke, kedengaran suara Ibu Kak? Kedengaran Bu. Kedengaran ya. Kedengar Bu. Ya. Sebagian besar sudah mengerjakan untuk tugas 1, yaitu membaca buku referensi lalu menerjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Kemudian kalian tulis kembali dengan bahasa kalian. Oke, good. Oke, baru sebagian yang diperiksa ya. Kemudian untuk yang penugasan kedua, nah ini ya. Bingung katanya Bu. Apa nih penugasan kedua? Gue lihat dulu ya. Nah, untuk penugasan kedua ini, ini ya. Oke, organel sel ya, tentang organel sel. Apa namanya? Nah, oke, ada yang bisa kan kemarin ada 5 pertanyaan untuk yang pertama ya. Boleh di mana nih? Sebentar Ibu lihat dulu ya. Kan kita dibagi ke dalam 10 kelompok ya. Ada ketua-ketuanya enggak? Ada ya. Di sini hadir ketua-ketua kelompoknya atau siapa yang bisa mewakili? Oke. Kelompok yang menjawab pertanyaan 1. Silahkan. Soalnya yang mana Bu? Gitu kan. Nah, kalian harus lihat dulu berarti ya. Mana coba soalnya. Halo, bisa? Nah ini nih. Mari kita bahas bersama-sama. Bentar ya, Ibu ini kan dulu. Nah, yang ini nih. Yang mana tadi? Oh, belum, berarti belum ada. Ini yang tugas 2 studi kasus organel sel. Ya. Apakah sudah dapat dilihat belum? Belum Bu, kalau Belum saya. ada Bu, belum ada. Belum Bu. Yang kemit, oke, begitu. Share screen deh. Nah, yang ini kelihatan nggak sel organel? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Terlihat. Oke. Di sini siapkan jawabannya ya. Sel organel katanya. Nah, ini udah cerita ya. Coba kalian cerita. Dari yang mana nih? Yang ini nih. Ini udah nih dijawab nih. Your researcher job is to compile fact indicated what organel being affected. Apa nih yang berperan di identifikasi? Ini kan tugasnya adalah identifikasikan organel apa yang terpengaruh ya atau yang di impact-nya ya, dipengaruhi. Apa nih jawabannya dari siang ini? Ada yang bisa menjawab? 1, lalu explain your rational
for a decision and investigate any organelle more important than the other organelle. Oke. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ibu tunjuk. Henry Putra Kosasi. Iya, Bu. Ayo, jawab. Saya, Bu. Jadi organel sel apa yang terinfeksi ya, Bu? Itu bisa. Kasusnya apa dulu? Coba Anda cerita. Kasusnya apa dulu nih? Kasusnya ini white spot, Bu. Atau gimana tuh? Gak white spot. Jadi harus runut dong. Kamu kan nanti mau presentasi nih, paper atau usulan riset ya. Ya harus belajar dari sekarang. Jadi gimana gitu? Latar belakangnya apa di sini, atau ini kasus apa, cerita aja dulu, describing dulu. Kan harus describing dulu ya. Gambarkan dulu nih tulisan yang ada di situ apa gitu. Coba cerita, Henry. Oh, ya. Sebentar, Bu. Apa sambil buka aja, sambil dibuka aja. Sambil buka ya. Yang sudah kamu kerjakan apa? Nggak boleh lebih dari 5 menit ya. Ayo cerita. Jadi di yang teks itu di yang organel sel itu jadi ada kasus ini sebagian besar ikan liar itu terpapar pada tingkat rendah parasit, yaitu terinfeksi parasit Cryptocaryon yang meledak di akuarium rumah gitu, Bu. Tingkat stres yang tinggi disebabkan oleh kondisi air yang buruk, pola makan yang tidak tepat, atau agresi dari ikan akuarium lainnya yang memperburuk situasi. Akibatnya jumlah rendah dan tidak bermasalah dari Cryptocaryon yang protozoa dapat dengan cepat menyebabkan infeksi serius. Itu, Bu, yang menyebabkan penyakit bintik putih atau white spot. Pada apa? Ikan apa? Ikan, kalau di situ nggak ada ininya, Bu, nggak ada. Fish aja nyebutnya kan ya? Iya. Iya, pada apa dulu? Atuh ya harus tahu kan dibilangnya tadi di akuarium. Akuarium itu apa isinya? Ya ikan gitu kan ya. Ikannya terinfeksi oleh protozoa jenisnya Cryptocaryon. Nah, dah di situ dah. Kemudian apa gejalanya dari ikan-ikan yang kena Cryptocaryon itu? Bahwa kamu tahu bahwa dia terinfeksi itu dari mana gitu? Gejalanya itu dimulai dengan ikan yang mendekatkan siripnya ke tubuh, Bu. Terus? Atau di permukaan terus si ikannya seolah-olah sulit bernapas gitu. Lalu ikannya mencoba menggaruk batu, garuk dasar akuarium gitu. Dan terus, kalau dari secara fisiknya badannya gimana? Ada bintik putih, Bu. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi ada simptom atau ada gejala itu kan, ada gejala fisik, ada gejala psikis, jadi gejala kelakuan lah ya, sikap tingkah lakunya gitu ya. Kalau kita dari fisik kelihatan tuh, udah lihat tuh ada white spot, berarti ada bintik putih tuh gitu ya. Berarti kita menduga di situ ada Cryptocaryon ya. Kemudian yang berikutnya tadi ada dia kayak bingung gitu ya, garuk-garuk segala macam. Nah, ternyata setelah itu apa nih? Nah, itu kan yang simptom progresifnya ya. Jadi kelihatan gejala-gejala yang nampak gitu ya, yang lebih terlihat tadi ya. Misalnya dia hanging di surface ya. Jadi dia ngambang aja di permukaan, jadi kayak nggak mau berenang gitu ya. Nah, seolah-olah dia mau mencari udara keluar, betul nggak? Ya? Betul, Bu. So it's hard to breathe katanya. Dia itu susah nafas di dalam air gitu kan. Makanya dia menggap-menggap tuh, dia ke permukaan. Terus apa lagi tuh? Fish trying to stretch themselves on rock ya, benar. Tadi katanya dia kok garuk-garuk ya, kayaknya ada gate-gate. Kelihatannya gitu. Oh, berarti kayaknya ada sesuatu nih di badannya gitu ya. Kita udah mulai curiga-curiga tuh. Ya. Bahkan eventually katanya parasit itu grow large enough to be easily visible. Jadi mereka itu parasit itu
ternyata cukup banyak ya, cukup banyak ada muncul di kulit-kulit ikan itu ya, sehingga dia easily visible. Jadi dia sangat mudah kelihatan. Ya, and fish appear to be salted. Jadi kayak apa namanya? Apa katanya? Kayak apa tuh? To be salted. Jadi kayak ikan itu ditaburi oleh salted, garam-garam gitu ya, kayak butiran-butiran garam nempel di badannya kayak digarami katanya gitu. Padahal sebetulnya itu adalah apa? Apa tadi? Gejalanya, Bu. Gejala atau white spot tadi. White spot, ya. Spotnya itu sebetulnya spot putih kayak garam-garam, sebetulnya bukan garam, itu adalah protozoa tadi ya. Nah, oke, terus berarti Anda sudah bisa melihat gejala-gejalanya apa, kemudian lihat sebabnya apa. Nah, terus kata kuncinya tadi adalah apa tadi? Kata kuncinya adalah dia apa? Hard to breathe. Nah, ya susah nafas. Bernapas. Oke, berarti nomor 1 jawabannya apa nih? What organelle are being targeted? Apa yang ditargetinnya? What organelle are being targeted? Karena kalau kita lihat di situ apa? Apa berarti di situ? Insang, Bu. Insang. Kan kalau insang mah organ. Oh iya Bu, salah. Pertanyaannya adalah organelnya. Apa berarti? Mitokondria, Bu. Nah, good. Bagus. Kenapa? What evidence do you have for your conclusion? Kenapa kamu bisa menyimpulkan itu yang kenanya mitokondria? Karena yang terganggunya pernafasan, Bu, respirasinya. Nah, terus apa kaitan sama mitokondria? Karena mitokondria perannya untuk respirasi sel. Ya, maksudnya gimana tuh kalau nafas sama respirasi sama mitokondria? Kalau hubungannya saya kurang tahu. Cuma Enggak. Kamu kan udah belajar organel sel dong. Kita kan harus belajar logikanya ya. So, kamu udah belajar nih fungsi dari mitokondria, katanya respirasi. Itu respirasi teh apa gitu kan? Apa respirasi itu? Coba. Cuma ditahu dia respirasi. Iya, pokoknya respirasinya apa? Respirasi itu apa? Jadi apa hubungannya sama sesak napas? Gitu kan ya. Coba jelaskan. Apa? Ayo. Karena kan fungsi dari mitokondria sendiri itu untuk pernafasan ya Bu ya. Nah, pernapasan itu apa? Pernapasan itu apa? Respirasi, mengeluarkan menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Nah, itu maksudnya. Ya, kalau namanya organel itu namanya respirasi itu prosesnya, tapi apa yang dia metabolaitkan, apa yang dia cerna, oksigen di situ ya. Akan harus tahu bahannya apa, organnya apa, produknya apa kan gitu ya. Kan kalau respirasi mah itu prosesnya, tapi bahan bakunya apa? Oksigen, CO2 gitu. Ya, seperti itu. Di mana itu adanya? Di darah. Darah kan mengandung oksigen. Semuanya kan lewat darah ya, gitu. Ada oksigen, ada nutrisi, nah semua. Nah itu, jadi sok apa hubungannya dengan tadi sesak nafas, respirasi, mitokondria. Ayo, udah bener itunya, cuma tinggal menghubungkan aja kalian. Ayo, kan? What evidence do you have for your conclusion? Buktinya apa kamu bisa nyebut bahwa mitokondria yang berperan? Di sini udah ada tuh buktinya dia it's hard to breathe ya. Buktinya apa? Dia susah nafas, Bu, katanya gitu. Lalu trying to stretch ya, jadi dia bergaruk-garuk tadi ya. Coba based on the case, ya betul ya. Nah, cuman kamu harus hubungkan dulu tuh apa fungsi mitokondria, apa hubungannya sama gejala tadi, sehingga kalau itu terganggu artinya ada proses di organel itu yang terganggu.
terganggu akibatnya itu tadi ya, dia hard to breathe ya, berarti nggak ada oksigen tuh ya, jadi kayaknya mitokondrianya bukan mengikat oksigen tapi dia akan mengikat ya, oksigennya diambil sama si protozoanya sehingga dia menggap-gegap tuh ya, kurang oksigen, akhirnya untuk dapat oksigen dia naik ke permukaan ya. Nah, itu kan logikanya begitu, artinya bahwa oksigen yang di dalam tubuhnya itu diambil oleh si mitokondria itu ya, oleh ada serangan protozoa ya. Nah, kemudian apakah nomor 3, based on the case studies provided, it is possible that more than one organelle is infected. Apakah lebih dari satu organ yang terinfeksi? Jika ya, apa aja katanya? Ayo, ada lagi yang mau jawab? Ayo, siapa yang berani jawab? Ada, Bu. Ya, Altius ya? Altius bukan? Iya, betul. Siapa? Sok. Apa kamu jawaban yang berikutnya? Tapi kalau salah, maaf ya, Bu ya. Ya nggak apa-apa, tuh belajar namanya juga ya, bukan ujian ini mah ya. Sok, apa Altius? Kalau dari analisis saya, ribosom, Bu. Karena dia yang mengatur protein. Nah, terus apa gejalanya? Kelihatannya kamu bisa nyimpulkan ribosom? Kesimpulan itu didapat sama saya karena terjadinya bercak-bercak putih yang terjadi di kulit ikan, Bu. Bercak putih itu berarti Eh, bercak putih itu kan bukannya si kriptokarionnya. Oh, bukan perubahan warna yang diakibatkan rusaknya pigmen, Bu, itu. Coba Anda baca dari mana? Kalimat yang mana? Coba bisa menyimpulkan itu. Coba cari kalimatnya yang mana? Ini, Bu, bintik-bintik putih pertama kali dapat muncul pada sirip atau insang, tetapi dapat dengan cepat menyebabkan infeksi serius. Oke. Oke. Seperti itu, iya bisa ya, karena dia efeknya ketika menempel di sini nih, di mana nih, dia akan di mana, menempel di insang atau menempel di kulitnya ya. Nah, oke. Bintik putih itu apakah perubahan pigmennya atau memang si protozoanya itu? Nah, katanya infection with cartrophion itu is often confused, suka membingungkan tuh dengan saltwater penyakit. Penyakit ini kan saltwater ya, artinya dia di air asin ya, akuariumnya ya. Penyakit di air asin yang umum yang disebut dengan velvet ya. Karena juga proper identification, jadi sangat diperlukan identifikasi for correct treatment, jadi untuk penanganan yang tepat dan pencegahan terhadap penyakit ini. Jadi katanya suka ngebingungin nih, ini benar karena kriptokarion atau dia karena amylodinium atau velvet tadi ya. Nah, maka katanya symptom of itch ya. Jadi itch itu apa katanya ya? Itch itu tadi bahwa ini ya, cryptocorion carapalycosis serious infection salt itch ya. Jadi symptom itch itu tadi penyakit karena cryptocarion itu tadi ya. Nah, ini kan yang dijelaskan adalah yang cryptocarionnya ya. Misalnya gitu kan, dimulai dengan finnya ya, si cryptocarion itu menutupi their body ya, seperti digarami gitu ya. Kalian bisa lihat misalnya nanti penyakit karena itch itu bisa di googling ya. Kemudian lebih lanjutnya setelah dia muncul dalam bentuk spot-spot putih meliputi
si ikan itu kemudian untuk untuk nampaknya untuk menghindari itu, maka si ikan tadi akan dia berenang ke permukaan. Pertama karena untuk mendapatkan oksigen, juga mereka menggaruk kerok itu adalah untuk melepaskan diri dari tempelan si itch tadi ya, sebetulnya seperti itu. Jadi, nah bahkan katanya ini disebutnya parasit ya. Kalau parasit itu apa? Parasit itu kan ada hewan lain, artinya yang nempel ya. Ternyata itu betul protozoa ya. Ternyata dia tumbuhnya sangat sangat cepat ya, sehingga sampai memenuhi si tubuh ikan yang ada di akuarium, ikan-ikan yang ada di kena itu, seperti halnya disalted atau digarami pakai garam nempel-nempel ya. Jadi the white spotnya itu maka muncul on fin or gill ya, tapi kemudian infeksinya sangat serius gitu ya. Maka bisa jadi proteinnya juga bisa keganggu, kemudian breath-nya keganggu ya, pernafasannya keganggu ya, bisa ada berbagai organel yang terlibat. Karena kalau dia sudah menginfeksi, artinya dia akan juga mengambil nutrisi yang berasal dari si tubuh ikan-ikan tadi. Akibatnya ikan-ikan juga akan misalnya lemas ya, oksigennya diambil, nutrisinya diambil ya. Oke. Nah, itu ya sampai di situ. Kemudian apa lagi nih? Oke ya. Ini sudah. Berarti udah cukup jelas ya. Berarti more other bisa organel mitokondria, artinya dia karena tadi di jalannya nafasnya dia akan ke permukaan, akibatnya dia kekurangan oksigen, maka organel mitokondria yang keganggu. Yang kedua bisa juga dia ada ekspresi, kalau ekspresi pigmen itu bukan pigmen sebetulnya, dia dari protozoa tadi ya, putih ya. Jadi bukan white spot itu, bukan dia berubah menjadi putih itu, bukan, tapi karena terinfeksi oleh protozoa yang kebetulan bentuknya putih gitu ya, si itch tadi, sehingga nampaknya seperti tadi butir-butir garam nempel di permukaan ya. Tapi oke, mungkin bisa juga ya, tapi itu kan perlu ada pembuktian yang lain ya, kalau memang ada organel yang terlibat gitu. Kemudian ya udahlah, kayaknya nanti saya baca ya. Oke. Nah, sekarang yang tugas berikutnya, tabel organel sel dan fungsinya apa, struktur organel berpengaruh terhadap fungsi organel? Boleh. Ini kelompok berapa yang jawab ini? Boleh diatur sama korlasnya, Irfan? Ya, halo. Halo, Bu. Silahkan diskusinya, kita diskusi bareng 10-15 menit untuk 5 pertanyaan ini. Dipandu oleh Korlas, silahkan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 15 menit ke depan, mungkin diskusi dari 1 sampai 5 pertanyaan yang ada di tugas kemarin ya, tugas kelompok. Mungkin diawali dari kelompok 1 dan 2 yang menjawab nomor 1 di tugas tersebut. Maka untuk kelompok 1 dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 di sini mau menjawab mengenai soal nomor 1. Soal nomor 1 itu di on cam dulu Mbak, semuanya di on cam. Oh iya. Biar Ibu lihat. Sebentar, Bu. Semuanya di on cam ya. Dan nanti Korlas tolong difoto ya. Nah, yang pertama itu ada tabel organel sel dan juga fungsinya. Apakah struktur organel itu berpengaruh terhadap fungsi organel? Di sini saya sebelumnya dengan kelompok itu menjelaskan dulu terlebih dahulu
mengenai organel-organel sel yang terdapat di dalam sel-sel hewan beserta fungsinya. Nah, setelah itu menurut kelompok kami, jawaban dari soal tersebut adalah struktur sel dan fungsinya itu secara umum hampir semua serupa untuk organisme. Nah, namun memiliki kekhususan masing-masing. Selanjutnya, menurut kami apakah berpengaruh gitu ya struktur organel itu terhadap fungsi tersebut? Menurut kelompok kami, ya sangat berpengaruh. Mengapa hal tersebut berpengaruh? Dikarenakan struktur organel itu merupakan bagian dari organel tersebut, Bu. Itu menurut kelompok kami. Yang kelompok yang berikutnya, yang penanggapnya, boleh ditambahkan. Silakan Irfan, dipandu Irfan, kamu MC-nya ini. Baik, untuk mungkin bisa ditambahkan dari kelompok 2 atau mungkin ada jawaban yang lain lah. Maka untuk kelompok 2. Mana? Untuk kelompok 2. Boleh sambil ditunggu. Siapa aja kelompok 2 sebutkan Irfan. Ya, Bu. Maaf tadi Ya. error. Oke. Saya ada perwakilan dari kelompok 2. Menurut kelompok 2 itu yang apakah struktur organel berpengaruh terhadap fungsi organel, itu berpengaruh. Contohnya pada retikulum endoplasma, struktur organelnya seperti membran berlipat-lipat. Nah, dia itu yang menghubungkan membran sel dengan membran inti. Gitu, Bu. Terus kalau kayak nukleus gitu, strukturnya seperti apa, fungsinya apa? Kan struktur, kamu harus bisa jelaskan dulu. Struktur itu apa sih? Struktur sel? Bentuknya bukan, Bu, struktur-strukturnya. Ada bentuknya, ada komponen yang membangunnya, kan itu struktur juga. Kayak kita, badan kita ada struktur tulang, struktur mata, ada struktur tangan. Untuk apa fungsi tulang, apa fungsi mata, apa fungsi rambut, kan itu ada strukturnya. Benar kan? Ya sekarang sama, organel juga begitu. Ya, gitu. Jadi struktur organel itu apa? Apakah ada hubungannya sama fungsinya? Kalau ada, sok jelaskan di mana hubungannya. Gitu ya. Jadi jangan bilang ada, Bu. Ada mah, atau semuanya juga bisa bilang. Namanya asumsi. Ada kualitatif, itu mah ada, tidak ada. Nah, kalau sarjana mah harus tahu adanya di mana, struktur teh apa. Lalu apa fungsi, kan gitu. Ya kan tadi udah jelaskan tadi. Kan itu udah jadi organ ya, udah jadi organ nih semuanya, mata, tangan, rambut gitu ya. Nah itu kan sebetulnya organ itu kembali ke jaringan. Jaringan itu nanti susunnya organel. Organel itu apa? Berarti di situ kita bicaranya organel dulu. Nah, ini kan soalnya adalah apakah, kan di sini kan ada organel sel dan fungsinya, ada tabel, berarti kamu harus sebut dulu mana tabelnya, coba. Sehingga tahu tuh mana struktur, misalnya ada berapa sih organel yang ada di tubuh kita, bu makhluk hidup? Cepat aja lah, minimal ada berapa? Yang kemarin tuh bulat-bulat segala macem. Ada berapa? Ini kalau udah ngerjain tugas mah pasti bisa jawab nih. Ayo. Udah bikin tabel? Udah buat tabel? Sudah? Nomor 1. Halo, nomor 1 nih. Tabel organel sel dan fungsinya. Sudah buat belum? Di kelompok saya sudah ada, Bu. Kelompok 1 ya, sudah. Coba. Ya, coba ditunjukkan.
Boleh, Ma- nggak apa-apa. Mangga Pakai Kang screen Rafil. aja. Tuh. Baik, ya, Bu. Sebentar, Bu. Karena kalau ini kalian belum paham, nanti kesananya juga ini kan saya nyebutnya ilmu ya, science ya. Jadi kalau kalian mau melakukan sesuatu, nanti akhirnya jadi produk, science-nya don't forget it. Jadi kalian tuh sarjana science-nya. Jadi artinya keilmuannya kalian harus paham ya. Jadi misalnya nanti kalian mau usulan risetnya tentang pengolahan, tentang budidaya, tentang MSP, tentang apa, itu harus tahu behind stand-nya. Jadi misalnya nanti kalian mau bikin akuarium, terus perlu berapa oksigen yang di dalamnya, berapa kepadatan ikannya, terus belum lagi nanti kondisi lingkungan ya kita rekayasa. Ada lagi nanti kondisi ikannya, kondisi airnya. Nah, itu kan itu semua metabolisme, itu semua metabolismenya di lingkungan, itu udah ekosistem. Tapi kita harus tahu dulu tadi ya kebutuhan ikan di situ sehingga dia nggak kekurangan nafas gitu ya di akuarium seperti apa. Jadi di sana. Nah, kayak gitu. Jadi, sok mana tabelnya? Ayo, satu kelompok aja dulu. Di share screen aja, Bu, atau disebutkan saja? Ya, di share screen aja dah. Saya kan nggak tahu. Kan ini perwakilan ya. Boleh, coba lihat. Nah, ini Bu, menurut kelompok kami, ini ada 15 organel sel, Bu. Yang pertama terdapat nukleus atau inti sel yang berfungsi sebagai menyimpan materi genetik. Yang kedua ada ribosom dan juga retikulum endoplasma, itu yang ketiganya. Fungsinya sama-sama yaitu untuk mensintesis protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma yang halus yang berfungsi sebagai beragam proses metabolisme. Ada juga badan Golgi yang berfungsi sebagai sekresi. Lisosom berfungsi untuk mencerna residu struktur sel yang rusak dan juga biomolekul. Selanjutnya ada vakuola yang berfungsi untuk penyimpanan dan mengatur turgor. Dinding sel yang berfungsi untuk melindungi sel dan menjaga bentuk sel. Plastida yang berfungsi untuk menyimpan makanan berupa leukoplas dan juga kromoplas. Serta ada mitokondria yang berfungsi untuk metabolisme untuk menghasilkan energi ATP. Selanjutnya ada kloroplas yang berfungsi untuk menghasilkan energi melalui fotosintesis. Ada perixisom yang berfungsi metabolisme seperti memecah lemak dan juga penawar racun atau alkohol. Selanjutnya ada sitoskeleton berfungsi untuk memberi dukungan mekanis pada sel dan menjaga bentuk sel. Selanjutnya ada sentriol yang berfungsi untuk pembelahan sel dan menyusun mikrotubulus. Dan yang terakhir ada mikrotubulus yang memiliki fungsi untuk mempertahankan dan mengontrol bentuk sel. Itu Bu, dari kelompok kami. Ya, oke. Sekarang berarti mana hubungan antara apakah struktur organel berpengaruh terhadap fungsi? Jawabnya? Jawabannya iya, Bu. Iya, berpengaruh. Coba buktinya? Dikarenakan itu, Bu, struktur sel itu merupakan bagian dari organel, Bu. Jadi artinya kalau strukturnya seperti itu, misalnya A, maka dia fungsinya A, nggak akan jadi B ya. Iya Bu, seperti itu. Contoh tadi inti sel. Inti sel itu tadi strukturnya seperti apa? Mana gambarnya, ada nggak? Nggak ada? Kasih tahu ya. Tidak ada Bu, untuk kelompok kelompok kami tidak mencantumkan gambarnya. Nggak ada gambar, oke. Berarti struktur itu kan ada yang bulat, lalu ada intinya ya. Berarti di situ inti itu ada nukleus, ada nukleolus. Nukleus itu luarnya, nukleolus itu intinya, inti selnya. Nah di inti sel itu isinya apa? Strukturnya isinya apa? Kalau itu ada DNA, berarti dia fungsinya adalah untuk materi genetik. Kan kalau dilihat gambarnya seperti itu ya. Ada kayak cacing-cacing gitu ya, yang nukleolus itu. Nah,
Sebetulnya itu menandakan double helix ya atau DNA. DNA itu adalah materi genetik tadi ya. Oke, sekarang baiklah. Sekarang kalau tidak puas kalian jawabannya explore sendiri ya. Oke, nomor 2. Bagaimana cara sel mempertahankan fungsinya? Ayo, kelompok si berapa sekarang? Kelompok 3 sama 4, Bu. Boleh. Jawab aja langsung. Maka untuk kelompok 3 dan 4, 3 dulu mungkin. Untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2. Izin menjawab, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 3. Sofian. Iya, Bu. Kan tadi pertanyaannya, Bu, bagaimana cara sel mempertahankan fungsinya? Kalau dari kelompok 3 sendiri kan melihat dari tadi fungsi dari sitoskeleton, yaitu untuk mempertahankan bentuk sel saat terjadi gerakan, tekanan dari luar, bahkan rangsangan spontan maupun lambat. Nah, jadi si sel ini mempertahankan dirinya dengan cara membelah diri dan juga beregenerasi dengan cara menduplikasi isinya dan membelah sehingga terbentuk 2 sel. Hal ini terjadi terus-menerus dan berulang-ulang menjadi suatu siklus. Nah, Bu, siklus ini diperlukan agar organisme dapat berfungsi dengan baik. Jadi dengan cara beregenerasi, Bu. Oke, gimana? Setuju pendapat kalau yang kelompok 4 gimana pendapatnya? Mana kelompok 4? Kelompok 4 nomor 2 juga kan ya? Setuju nggak? Ada yang nggak setuju atau ada yang menambahkan yang lain? Boleh. Bagaimana caranya dia untuk mempertahankan hidup? Bagaimana cara kita untuk bertahan hidup? Nah, enggak ikan ya, manusia juga ya, binatang, tumbuhan. Gimana caranya dia untuk supaya dia bertahan hidup dengan punya struktur yang punya fungsi tertentu tadi, organel. Mana kelompok 2 mana? Kelompok 3, Bu, sama 4. Oh ya, kelompok 3. Oke, mana, ayo. Kelompok 3, kelompok 4. Setuju nggak? Ada yang tidak setuju? Mana? Azahra? Oh, Azahra left. Yasmin left. Oke. Mana? Siapa kelompok yang penanggapnya? Yang satu grup, yang baru satu kelompok pendapatnya, yang kelompok berikutnya mana? Iya, Bu. Izin menambahkan, Bu. Ya, juga. Ya, saya perwakilan dari kelompok 4. Kan tadi menambahin sedikit dari statementnya kelompok 3, Bu. Jadi selain sel beregenerasi, di kelompok kami juga menemukan, Bu, bahwa cara mempertahankan fungsi sel ada juga dengan cara regulasi, Bu. Jadi kan regulasi sel, regulasi sel merupakan istilah yang luas digunakan untuk menggambarkan banyak proses yang terjadi di dalam sel untuk mempertahankan homeostasis ya, Bu ya. Sementara kan homeostasis itu sendiri adalah kondisi yang seimbang di mana sel menghindari kondisi ekstrim yang berbahaya dari bentuk apapun melalui berbagai proses regulasi aktif atau positif. Sementara dari fungsi dari regulasi itu sendiri kan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan juga mempertahankan hidup untuk sel itu sendiri, Bu. Paling itu dari kelompok kami, Bu. Kelompok 4. Ya, yang kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada yang beda pendapatnya? Haikal? Sama, Bu, saya dari kelompok 3. Oke, ya. Berarti kalau kita jawab bagaimana cara sel mempertahankan fungsinya. Jadi sudah betul ya, dia akan melakukan pembelahan diri. Kalau pembelahan diri ujungnya apa namanya? Hanya 2 kata sebetulnya. Jawaban nomor 2 itu apa? 1 apa? Dia harus
Membelah diri berarti dia, kalau kita dari mulai kita lahir dari fase manusia itu apa? Coba. Pertumbuhan. Tumbuh, Bu. Berarti itu. Terus yang keduanya apa? Selain tumbuh. Berkembang. Berkembang. Itu aja udah jawabannya. Gimana dia supaya bertahan? Dia tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya apa? Kita kenapa mesti makan tiap hari? Kalau orang tua yang sudah, jangan orang tua ya, kayak ibu, apakah tumbuh terus? Apakah berkembang terus? Gimana supaya ibu tetap bertahan? Gitu. Supaya kalian tetap bertahan. Kan kalau tumbuh badan udah nggak mungkin, ya. Ya, maksud tumbuh itu apa di situ? Kalau tumbuh artinya ya dia beregenerasi, ya. Dia tumbuh, kemudian tumbuh itu artinya dia melalui fase-fase kehidupan tadi, ya. Fase kehidupan ikan, fase kehidupan manusia, fase kehidupan hewan gitu ya. Jadi pasti kalau namanya kehidupan, berarti kalau kehidupan artinya dia mulai dari tadi misalnya ya, dari bayi anak-anak, remaja, dewasa, ya, kemudian nanti tua. Nah, seperti itu. Berarti dia tumbuh ke sana, ya. Jadi dia mengoptimalkan fungsi selnya yang memang sudah ada. Jadi sebetulnya organel sel itu sudah terbentuk sejak kita ada di rahim ibu kita, ya. Sudah sejak berumur 4 bulan kita bentuknya sempurna, lalu ditiupkan ruh di situ, sempurna kita itu sebetulnya, ya. Manusia di situ, ya. Jarinya 10, matanya 2, hidungnya ke bawah, kan nggak ada yang ke atas hidungnya, ya. Seperti itu, rambutnya juga udah ada, berarti sebetulnya itu sudah berfungsi di situ karena strukturnya sudah lengkap, ya. Itu lalu dia tumbuh kan, tumbuhnya dari mana? Ya tumbuhnya dari mana? Coba kita makan, ya, tiap hari perlu bahan bakar, ya, untuk tumbuh. Apa untuk tumbuh? Tadi ada tubuh kita, strukturnya, organel kita kan hanya 2, nutrisi dan oksigen. Lalu ada regulasinya, ada pengaturannya dalam tubuh kita. Maka di situ bahan bakarnya yaitu tadi ada oksigen buat melakukan metabolisme yang membutuhkan oksigen. Jadi kenapa kita bisa tumbuh? Karena ada oksigen. Makanya karena ada oksigen. Ya, oksigen itu tadi ya dikelolanya gitu ya, diproduksinya salah satu adalah itu dengan organel sel yang namanya mitokondria, ya, jadi untuk nafas, ya. Kemudian nanti makanan, nutrisi kan seperti itu. Dia makan akhirnya menjadi darah. Kalian ingat kata ibu kemarin, makanan kita tuh hanya 3 metabolismenya. 1 dia dipakai menjadi ATP atau energi, 1 lagi dia dibuang yang nggak kepake, jadi 2 jalurnya. Ada jalur melalui ya namanya sistem ekskresi, ya. Jadi kalau pencernaan kan dia salurannya langsung ke kolon, langsung ke mana namanya, ke anus, ya. Kemudian muncullah namanya BAB. Kalau ekskresi maka ujungnya ke ginjal, ke ureter, akhirnya menjadi BAK, kan gitu ya. Itu yang pembuangan. Itu simpel sebetulnya, ya, jalurnya. Yang nggak simpel karena kita nggak tahu aja apa yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, makanya di biokim itu sebetulnya ngelihat tuh, kalau kita hanya melihat hasil akhir, sebetulnya ada yang berperan di dalam metabolisme tadi, ya. Jadi untuk tumbuh itu tadi dia harus bertahan tuh fungsinya, ya. Contoh misalnya rambut, kenapa mesti digunting rambut di kepala kita? Karena kan kalau nggak
kalau ternyata dia tumbuh terus, betul nggak? Tumbuh terus. Jadi kalau anak cowok misalnya ya, kamu mau manjangin rambut bisa nggak? Bisa, karena dia tumbuh. Ya sesuai sama tadi fungsinya, ya fungsi rambut mah ya rambut aja lah gitu. Kata Tuhan itu begitu ya. Itu strukturnya udah rambut tuh begini gitu kan. Strukturnya udah serat gitu kan. Fungsinya untuk apa? Ya untuk berlindung. Kenapa ada di atas? Kenapa rambutnya kok nggak di kaki? Kan gitu kan. Oh iya ya, rambut itu fungsinya melindungi tengkorak kepala kita. Kalau kepanasan dia nggak langsung misalnya kena tulang. Lah seperti itu, untuk putih perlindungan itu baru rambut. Artinya terus tumbuh dia. Tumbuh, makanya ada laku tukang cukur. Ya, kalau nggak tumbuh mah nggak laku tukang cukur, bener nggak? Anak cowok kan nggak mungkin tuh nggak ke tukang cukur atau setidaknya nyukur sendiri. Pernah nggak nyukur sendiri? Kan enggak ya. Altius pernah nyukur sendiri nggak? Enggak. Kenapa tukang cukur bisa laku? Ya karena ada pertumbuhan di rambut. Kalau nggak ada pertumbuhan nggak mungkin ya. Kayak begitu ya. Sama. Terus kita sakit. Misalnya ya, kalau kita sakit berarti kan itu ada fungsi yang terganggu. Sakitnya apa? Oh demam Bu, saya habis kehujanan kemarin. Demam itu artinya sinten gejala. Tapi apa yang kena? Nah, kan kita pasti kalau demam apa yang kita pegang? Irfan pegang apa kalau demam? Apakah pegang perut atau pegang kepala atau pegang apa? Kalau demam. Kepala. Oh, biasa kan ya kepala ya. Kenapa kepala? Padahal badan yang panasnya gitu kan, kenapa kepalanya yang dipegang gitu ya. Terus udah gitu, nah seperti itu. Jadi berarti ada sesuatu yang terjadi metabolisme dalam tubuh kita terkait dengan tadi organel yang lagi bekerja di situ apa ya. Oh oke. Setidaknya kita merasakan di kepala, berarti di kulit kepala kita dipegang panas. Oh berarti ini ada sesuatu nih gitu ya. Nah, jangan disangka bahwa kulit badan kita ini tuh ada tentaranya nih. Ya. Itu yang namanya sel antibody. Ya, protein antibody. Ya, emang antibody itu hanya di dalam? Enggak, di kulit kita tuh ada antibody ya. Jadi kita nih, kenapa kita mesti mandi? Kenapa kita mesti? Karena ada yang namanya harus di recovery. Jadi dia tumbuh lama-lama, dia kusam ya, atau dia kena debu. Oh berarti saya harus bersihkan ya dengan mandi gitu ya. Nah kalau selnya berganti, bisa berganti. Apakah tubuh kita ganti sel tiap hari? Coba, percaya nggak bahwa sel kita berganti tiap hari selnya? Ganti ya. Jangan salah, setiap detik itu sel kita berganti. Ya, makanya kita perlu makanan, perlu oksigen, ya. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua berkembang. Setelah dia tumbuh mencapai tahap tertentu, maka dia untuk mempertahankan fungsinya, dia mesti berkembang. Untuk apa tadi? Untuk sustainability, untuk keberlangsungan hidup. Makanya kan kalian udah berkembang apa belum? Udah Bu, kalau badan mah berkembang Bu gitu ya. Kembangnya ke pinggir. Kalau kemarin kan ke atas ya. Coba kalau cowok umur berapa tahun tuh selesai tumbuh? Tumbuh maksudnya badan ya, tinggi badan ya. Kalau cowok berapa tahun, cewek berapa tahun? Ayo, ada yang tahu nggak? Izin menjawab Bu. Nah, kayaknya kalau yang suka olahraga mah tahu nih. Ayo, berapa tuh kalau kita masih bertumbuh ya, tumbuh dalam arti kata tumbuh tinggi badan, berapa? Kalau sepengetahuan saya Bu, untuk cowok itu sampai usia 21 atau 24 Bu, sekitaran usia segitu. Kalau untuk cewek itu sampai menstruasi Bu. Itu Bu yang saya ketahui Bu. Ah enggak, berarti umur 12 tahun udah menstruasi udah nggak tumbuh lagi? Itu kurang tahu juga Bu, tapi itu saya pernah dengar. Oh, dari mana referensinya seperti itu? Logikanya aja.
Berarti misalnya saya dulu ya, misalnya atau anak wanita biasanya umur 13 tahun itu dapat haid pertama. Berarti dia udah nggak tumbuh dong. SMP dong berarti dia. Nggak akan jadi kuliahan dong. Tuh Tiara, setuju nggak Tiara? Enggak, Bu. Sok kamu. Ada itu teorinya ya. Karena ada faktor genetik tadi ya. Jadi kalau kalian misalnya, saya lihat aja misalnya, kenapa ya ibu bapak saya kecil kok saya tinggi ya? Oh berarti itu ada faktor. Tapi ada yang begitu ngelihat kamu kok tinggi? Oh pas lihat, oh iya pantesan ibu bapaknya juga tinggi. Kan seperti itu ya. Tapi ada juga yang misalnya enggak ibu bapaknya nggak tinggi, anak-anaknya tinggi, ada. Berarti di situ ada satu faktor genetik menentukan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Udah aja itu, udah nggak ada. Sekarang kalian pinter, ibaratnya genetik kalian tuh punya orang tua yang cerdas. Misal ya, ada orang tuanya yang memang misalnya punya pendidikan yang baik ya, maaf ya, misalnya sarjana misal gitu ya. Terus kalian nggak sekolah, bisa nggak di ini? Padahal genetik kalian udah bagus gitu, punya ayah ibu yang ini gitu, yang punya pendidikannya tinggi gitu. Ya kalau nggak sekolah ya nggak bisa. Artinya gen tadi baru potensial pintar, potensi kalian tuh pintar. Tapi perlu pembuktian kan? Oh berarti dibuktikan tuh perlu sekolah gitu ya. Berarti sehingga nanti tahu bahwa oh ya pantas gitu ya orang tuanya sarjana, pasti anak-anak keturunannya juga harus sarjana. Nah seperti itu karena emang potensialnya udah ada. Tapi pernah kita melihat ada yang maaf misalnya ya anaknya sarjana tapi orang tuanya misalnya kurang berpendidikan, ada yang seperti itu. Karena apa? Berarti dia lingkungan udah genetiknya mungkin dia bagus ya. Karena apa? Kecerdasan seseorang, kita sekarang kecerdasan seseorang 50% ditentukan dari kecerdasan seorang ibu. Ya. Jadi makanya nih yang cowok-cowok ya, pilih nanti pasangan hidup ya. Bukan hanya pintar tapi dia cerdas. Apa bedanya? Coba Mas Dar Ali, bedanya pintar sama cerdas apa? Ayo. Nah, Putri kayaknya mau jawab nih. Iya bener nih. Jadi gitu. Ya. Oke. Jadi kita tuh sebetulnya seorang perempuan bahwa kita punya fungsi genetik yang bisa menurunkan kecerdasan seorang wanita kepada anaknya. Ya, makanya gitu. Makanya nanti nggak heran kalau ada anaknya dokter, ibunya petani, bapaknya petani. Sebetulnya coba, ibu mah kalau cowok jadi apa dong perannya? Enggak, ini mah coba aja kalian lihat referensinya ya. Jadi makanya sebetulnya itu tadi ya. Bukan berarti udah kalau gitu gue nggak berperan ya. Enggak juga ya. Kan fungsi penentu kelamin itu adalah laki-laki sebetulnya. Kenapa? Karena laki-laki itu dia punya 2 kromosom X dan Y. Betul? Kalau laki perempuan ada XX. Oke, jadi kalau misalnya kalian nanti ya mau menikah ya, nggak usah ditanya ya, kamu ini gitu ya, nggak usah ya, itu terlalu ini. Udah bilang aja kalau perempuan tuh XX kuatnya jadi perempuan karena dia XX. Apakah ada Y-nya? Ada, tapi dia tidak dominan. Jadi ada perempuan juga apakah punya hormon testosteron? Ada, tapi kecil ya. Nah kalau laki-laki ada pasti ya, itu udah ada X karena dia punya Y. Jadi makanya ketika nanti misalnya ini laki perempuan ya, nanti lihat aja kuat-kuatan mana dari ayahnya, apakah yang X-nya ke ibu itu atau ke Y-nya yang menembus ya. Karena kalau perempuan hanya punya XX ya. Jadi kalau bapaknya menyumbang X berarti ibunya X, maka jadinya XX perempuan.
Tapi kalau ibunya X, bapaknya Y, XY, jadinya laki anaknya. Gitu. Makanya tadi ya bahwa sebetulnya ada fungsi laki-laki itu ada penentu jenis kelamin laki-laki. Gitu ya. Begitu. Oke. Berarti udah bisa jawab ya bahwa bagaimana nomor 2 cara sel mononuklеusnya adalah tumbuh dan berkembang. Lalu nomor 3, kenapa sel disebut sebagai unit terkecil penyusun kehidupan? Yuk, berikutnya. Enggak untuk kelompok 5 dan 6 untuk menjawab nomor 3 ya. Ya, terima kasih Irfan. Izin menjawab, saya perwakilan dari kelompok 5. Jadi kenapa sel itu disebut sebagai unit terkecil penyusun kehidupan? Karena sel merupakan unit penyusun makhluk hidup, karena sel mampu melakukan semua aktivitas dan unit dasar kehidupan yang susunannya secara struktural dan fungsional. Sel disebut sebagai unit terkecil karena satuan umumnya adalah mikrometer atau sering disebut dengan mikron atau 1/1000 mm dengan notasi logonya mikrometer, dan mikron atau nanometer. 1 milimikron sama dengan 1/1000 mikrometer. Seperti itu, Bu. Ya, kalau terus betul, sebagai unit terkecil penyusun kehidupan. Oke, nah sekarang yang berikutnya, kelompok berikutnya, setuju atau mau menambahkan yang kelompok berapa tadi? Kelompok 6. Zulfan. Seperti yang Henry jelasin gitu ya, nah hal itu tuh benar gitu adanya. Nah yang mau Zulfan tambahin tuh alasan lainnya karena si sel ini tuh kayak dia bisa berfungsi gitu ya, tanpa ada kayak harus bantuan organisme atau organ lain gitu ya. Berbeda kalau dengan kayak kita misal punya jantung. Nah si jantung ini berfungsi dengan bekerja sama kan dengan organ-organ lain. Nah kalau sel ini kayak dia bekerjanya sendiri gitu ya. Kalau sel aja gitu ya. Kemudian kami juga menemukan di kelompok kami kalau emang sel itu udah nggak bisa dibagi-bagi lagi. Kalau berarti udah fix gitu kalau dia tuh emang yang paling kecil di antara struktur hidup manusia gitu ya. Sel ini membuat atau menyusun jaringan. Terus pertanyaannya kenapa enggak molekul gitu, Bu? Karena kan molekul tuh emang yang udah paling kecil banget. Nah jawabannya tuh karena si molekul itu bersifatnya tidak hidup gitu ya. Jadi molekul ini tidak bisa dikatakan sebagai unit terkecil penyusun kehidupan molekul. Kalau dari kelompok 6 sih seperti itu. Oke, good ya. Jadi saya tadi lupa kembali ke nomor 2 ya, bahwa tadi tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang itu sebetulnya yang paling inti adalah tumbuh tadi dari organel dia menjadi sel. Ya, organel sel menjadi kumpulan sel membentuk jaringan. Kumpulan jaringan membentuk kumpulan jaringan yang sama, dia membentuk organ. Ya, lalu organ itulah yang kemudian akan berfungsi tumbuh dan berkembang. Kalau organnya sih bisa tumbuh pada fase tertentu ya. Tapi kemudian apakah dia terus berkembang? Sebetulnya kalau untuk misalnya masa pertumbuhan anak-anak atau bayi sampai dengan masa tertentu kayak tadi misalnya ya remajanya manusia, itu dia tentu sangat optimal dalam dalam berkembang sebetulnya ya. Jadi tumbuhnya itu ya. Jadi ada tumbuh, ada berkembang. Jadi tumbuhnya karena dia mengikuti fase dari kehidupan tadi ya. Tapi kalau organnya itu dia pasti akan merecovery. Jadi sel di dalam tubuh organ itulah yang kemudian selalu dia tumbuh baru. Jadi misalnya jantung udah ada jadi organ, punya fungsi untuk memacu darah misalnya ya, darah yang mengandung darah bersih, darah kotor. Bersih itu maksudnya mengandung oksigen, kemudian yang kotor mengandung CO2 ya, lalu dia
kemudian dipacu ke dalam jantung misalnya. Nah, apakah jantungnya selalu diganti? Bukan jantungnya yang diganti, tapi adalah sel-sel penyusun jantungnya. Ya, jadi itu yang sebetulnya dikatakan tumbuh di situ ya. Tumbuh dalam arti kata dia kalau tumbuh pasti dia akan ada yang mati. Ketika dia mati akan tumbuh yang baru ya, seperti itu. Jadi makanya kenapa terjadi penyakit-penyakit yang misalnya terjadi pada organ tertentu itu karena tadi ada fungsi yang terganggu. Kalau ada fungsi yang terganggu berarti ada bagian jaringan yang terganggu. Jaringan terganggu itu karena apa? Nah, itu kan faktornya cukup banyak ya. Misalnya tadi karena faktor makanan yang kurang bagus, pola makan, terus karena oksigennya kurang ke situ, lalu ada penumpukan lemak dan lain-lain. Jadi maka di organ itu fungsinya kurang optimal ya. Seperti hal tadi. Maka ketika kita misalnya punya tubuh yang fit, sebetulnya tubuh fit itu adalah bagian dari fungsi organ-organ tubuh kita yang bekerja optimal. Itu aja udah. Jadi kalau ketika kita merasa suatu penyakit, berarti ada satu fungsi dalam tubuh kita yang terganggu. Ya, misalnya tadi kalau nafas ngap, oh berarti saya paru-parunya nih. Paru-parunya apa ya selnya? Oh berarti dia mitokondrianya yang ususnya ada di paru-paru. Tapi mitokondria itu ada di mana-mana sebetulnya ya. Seperti itu. Di setiap organ tuh pasti ada yang struktur tadi. Makanya kalian kan harus tahu tuh bedanya antara sel-sel penyusun untuk sel hewan, sel tanaman, sel tingkat tinggi, tingkat rendah. Kayak tadi kita belum bahas ya, tapi nggak apa-apa lah, kalian udah tahu lah ya, apa eukariot, ada prokariot, bedanya. Apakah eukariot masih punya vakuola? Apakah punya, tadi kan ada 17 ya, kata Rakil. Kan nggak semua itu. Tapi ada, itu belum dibagi berdasarkan tingkatan kehidupan ya. Belum ya, eukariot atau prokariot ya. Itu beda itu ya. Karena kan tahu kalau tumbuhan itu bukan sebagai konsumen, dia produsen. Nah, berarti apa saja tuh organel yang berperan di tumbuhan. Lalu nanti oke, berarti kalau yang lain adalah konsumen, hewan, manusia gitu ya. Dia konsumen, berarti dia nggak akan punya tuh yang namanya sel hijau daun gitu ya. Beda atau seperti itu ya. Tapi punya membran, sama-sama punya membran plasma? Punya. Sama-sama punya inti sel? Punya gitu ya. Karena apa? Tumbuhan juga akan berkembang, tumbuhan juga akan tumbuh ya. Nah itu pasti dia punya organel-organel. Tapi harus tahu dulu tuh, jadi jangan sampai nanti dikatakan semua fungsi itu ada di satu jenis makhluk, enggak. Jadi ada kayak bakteri prokariot, berarti dia nggak punya tuh dinding sel, nggak punya ya. Bakteri makan kecil, tapi ada kan, ada di kita, ada. Makanya kenapa ada penyakit akibat bakteri ya, berarti kan ada sebetulnya, tapi dia nggak punya dinding sel. Kenapa? Ya buat apa dia dinding sel bakteri? Oh dia fungsinya tidak seperti manusia ya, yang dia kompleks gitu ya. Karena manusia itu kan perannya harus sebagai pemimpin katanya begitu ya, dan paling sempurna ya. Itu kalau yang lain adalah bagian dari makhluk yang juga berfungsi, tapi tentunya fungsinya sebetulnya adalah untuk pelajaran buat manusia ya, hewan, tumbuhan ya, seperti itu ya. Jadi tadi ya tuh bahwa sel adalah unit penyusun kehidupan terkecil. Kenapa? Karena sel tadi unit terkecil dari yang intinya adalah kenapa dia mesti menyusun kehidupan, karena tadi kalau dengan unit terkecil tadi maka ada kehidupan ya, maka ada organ karena ada organel
Ya, ada jaringan karena ada sel gitu ya. Maka sel itu kemudian dia berfungsi menurut struktur dan fungsinya, yaitu karena untuk hidup ya. Bayangkan kalau suatu makhluk itu mati, kan udah nggak bisa dia tumbuh, nggak bisa dia berkembang, ya, nggak bisa dia mencetak organel baru, merecovery gitu ya, karena kita ada perlukaan, kemudian kita kasih betadin, lalu dia tumbuh lagi kulit kita. Nah itu artinya tumbuh itu kan berarti dia merecovery diri sendiri. Apakah kita suruh tumbuh, enggak kan? Tubuh yang sudah punya mekanisme sendiri. Ya, itu artinya dia sel yang tadi mati karena perlukaan, hilang, terjadi bleeding, terjadi darah, dia harus menutup lagi kan. Kalau nggak nutup maka bocor ya kulit kita ya. Darah di dalam peredaran darah kalau nggak ada kulit kan bocor ya, bayangkan. Ya, gitu. Makanya ditutup lagi nih sama Allah tuh, ditutup lagi, kulitnya ditumbuhin lagi yang baru ya. Nah itu dari mana bahan bakarnya? Ya dari makanan gitu ya. Makanan, dari cadangan energi yang dalam tubuh kita yang disimpan tadi ya. Jadi disimpan dalam tubuh kita, ada lemaknya, ada proteinnya, ada karbohidratnya ya. Nah itu ya, jadi tuh. Kalau berempat, apakah sel mengalami penyesuaian selaras dengan kehidupan yang disusunnya? Nah ini kali yang tadi ya, tumbuhan, hewan, prokariot. Enggak, silakan. Maka untuk kelompok 7 dan kelompok 8 untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Ya Bu, saya dari perwakilan kelompok 7. Saya Rizky Prananda, perwakilan kelompok 7 kan. Itu pertanyaannya, apakah sel mengalami penyesuaian selaras dengan kehidupan yang disusunnya, tumbuhan, hewan, dan prokariot? Nah, jawabannya itu iya, sel itu mengalami penyesuaian selaras dengan kehidupan yang disusunnya. Kenapa? Contohnya seperti kayak misalnya di sel tumbuhan itu ada dinding sel, sedangkan di hewan nggak ada. Itu karena sel itu menyesuaikan apa yang dibentuknya gitu Bu. Jadi karena tumbuhan memerlukan dinding sel untuk menjaga selnya, sedangkan si sel hewan tidak butuh itu. Terus di apa terus kayak misalnya kalau di hewan itu, di sel hewan itu tumbuhan itu memiliki plastida yang terutama kloroplas yang berfungsi fotosintesis. Terus kalau sel hewan kan nggak punya karena tidak butuh fotosintesis gitu Bu. Terus ada sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memilikinya. Terus sel tumbuhan vakuolnya itu lebih besar dan banyak, sedangkan sel hewan itu kecil-kecil terus sedikit gitu. Terus sel tumbuhan nggak punya lisosom, terus hewan punya lisosom. Soalnya enzim lisosom itu berfungsi untuk pencernaan intraseluler dalam berbagai situasi. Jadi sel tumbuhan nggak butuh itu gitu. Jadi intinya itu sel itu mengalami penyesuaian apa yang dibentuknya gitu Bu. Nggak mungkin semua sel itu memiliki komposisi yang sama pada setiap yang dibentuknya. Misalnya kayak tumbuhan, hewan, dan prokariot, eukariot itu nggak mungkin sama semua selnya yang dibentuk. Pasti ada yang beda gitu. Itu aja Bu. Oke, selanjutnya. Maka untuk kelompok 8 mau menambah ya, atau mungkin ada pendapat yang berbeda? Ayo. Mana? Ayo.
Siapa saja? Boleh ditunjuk saja. Ayo, silakan. Tidak ada. Maka untuk Teh Lida, Teh Felarisa, Kang Rio, Kang Riza, Kang Ari, Kang Farhan, Kang Naufal untuk mengajukan pendapatnya. Jangan-jangan pada tidur. Yo, boleh ya kalau yang mau bertanya di room chat ya, nanti Ibu bahas ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, tadi sudah cukup baik penjelasan dari kelompok berapa tadi? 7 ya? 7. Ya, kelompok 7 bahwa apakah sel mengalami penyesuaian? Iya, betul. Kenapa? Karena itu tadi fungsi dari makhluk itu kan berbeda ya. Kalau konsumen itu adalah manusia dan hewan, kalau produsen itu adalah tumbuhan, maka di situ tentu strukturnya pun mengapa diciptakannya juga berbeda, ya, sehingga kan hewan dan manusia itu sebagai tadi ya tidak bisa dia melakukan fotosintesis, maka dia nggak punya namanya zat hijau daun ya, kloroplas segala macam ya. Kemudian nanti ada dinding sel atau selulosa. Kalau di manusia kan nggak ada selulosa. Kenapa? Karena ya manusia kan nggak akan dimakan oleh siapa, oleh hewan enggak ya. Tumbuhan juga akan tidak ya. Selulosa itu kan adalah serat sebetulnya ya. Kalau kita lihat tanaman berarti dia ada batang-batang gitu ya. Maka dia batang-batang itu umumnya terdiri dari selulosa. Selulosa itu tadi bukan serat hijau daun yang itu kita makan ya, yang kita makan, manusia makan ya, seperti itu. Oke, jadi ini ya. Oke, yang nomor 5, cerita menarik apa yang berkembang tentang prokariot dan eukariot? Ayo, cerita menarik katanya. Kalau untuk kelompok 9 dan kelompok 10 mengajukan pendapatnya. Banyak. Izin. Baik. Oke, siapa dulu? Iya, Bu, izin menjawab. Boleh, silahkan. Saya perwakilan kelompok 9. Jadi, cerita menarik tentang sel prokariot dan eukariot ini, menurut para ahli evolusi, di zaman purba dahulu itu terdapat monomer-monomer organik seperti air, gas hidrogen, gas amonia, gas metana yang bergabung menjadi polimer organik atau protenoid. Protenoid ini akan menjadi protobion, di mana protobion ini merupakan bahan dasar pembentuk sel purba atau disebut progenot. Semua makhluk hidup yang hidup saat ini merupakan hasil perkembangan sel purba ini. Progenot atau sel purba akan berkembang menjadi kelompok sel prokariotik purba seperti Archaeabacteria. Nah, sel primitif yang terbentuk pertama kali ini adalah sel prokariotik, yaitu sel sederhana yang tidak memiliki membran inti, hanya memiliki membran sel. Lalu sitoplasma yang mengandung DNA dan RNA serta zat-zat organik dari lingkungannya sebagai makanan. Sel ini tidak mengandung mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi, sehingga sel ini bersifat anaerobik atau tidak memerlukan oksigen. Hal ini sesuai dengan kondisi lingkungan saat itu yang miskin akan oksigen. Jadi sel prokariot ini melalui proses yang sangat panjang, dimulai dari molekul tak hidup yang berpolimer membentuk gabungan
molekul yang sangat kompleks. Hal ini dapat terjadi karena keadaan bumi pada saat itu berbeda dengan sekarang. Kadar gas oksigen masih minim, banyak petir, kadar karbon dioksida yang sangat tinggi, aktivitas vulkanik, hantaman meteor, dan radiasi sinar UV yang sangat tinggi. Dibanding dengan keadaan bumi saat ini. Oleh karena itu, lingkungan pada kondisi dulu dapat memungkinkan terbentuknya kehidupan, namun masih banyak perdebatan mengenai asal-usul kehidupan di bumi. Sel sederhana ini, yaitu prokariotik, kemudian berevolusi menjadi sel yang lebih kompleks, atau yang disebut dengan sel eukariotik dalam waktu 1 miliar tahun, dan akhirnya berkembang menjadi makhluk hidup yang kita kenal sekarang, termasuk kita manusia. Proses evolusi sel prokariotik menjadi eukariotik ini disebut dengan endosimbiosis sekitar 2 miliar tahun yang lalu. Sebuah bakteri memakan bakteri lain tanpa mencerna, sehingga kedua bakteri tersebut hidup bersama. Simbiosis ini ternyata saling menguntungkan bagi kedua bakteri karena bakteri yang dimakan dapat menghasilkan energi yang digunakan oleh bakteri yang memakannya. Nantinya bakteri yang dimakan ini menjadi organel yang kita kenal sebagai mitokondria. Begitu, Bu. Oke, good. Yang lainnya, kelompok lain? Kelompok 10. Izin menambahkan mungkin ya. Saya Muhammad Mustafa Sidik, perwakilan dari kelompok 10. Untuk tadi yang sudah dikatakan oleh Amel dari kelompok 9. Cerita menariknya hampir sama gitu ya. Jadi tadi awalnya pada sel prokariotik ini akan berendosimbiosis atau ya namanya berevolusi gitu menjadi sistem eukariotik yang lebih kompleks gitu, yang prokariotik asalnya sel sederhana menjadi sel lebih kompleks itu. Nah, untuk sedikit perbedaannya gitu ya dari sel eukariotik dan prokariotik ini, contoh organismenya dari prokariotik ini merupakan bakteri, ganggang hijau biru, terus dari eukariotik ada protista, fungi, tumbuhan, dan hewan itu. Nah, dari segi ukuran selnya juga, prokariotik ini umumnya 1 sampai 10 mikrometer dan eukariotik umumnya 5 sampai 100 mikrometer itu. Untuk metabolisme respirasi khususnya pada prokariotik ini ada anaerob tanpa membutuhkan oksigen gitu dan aerob membutuhkan oksigen. Sedangkan pada eukariotik umumnya bersemuanya aerob gitu, membutuhkan oksigen. Untuk organelnya sendiri di prokariotik sedikit dan di eukariotik ada nukleus, mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, ada lisosom dan lain-lain gitu. Sedangkan di DNA dari sisi DNA-nya sendiri di prokariotik ini sirkuler, bersifat sirkuler dalam sitoplasma, sedangkan di eukariotik ini sangat panjang dan terdapat dalam intinya gitu ya, di inti atau inti sel nukleus. Sedangkan RNA dan protein di prokariotik ini disintesis pada beberapa kompartemen, sedangkan di eukariotik sintesis RNA terjadi dalam nukleus, protein disintetis juga dalam sitoplasma gitu. Untuk pembelahannya sendiri nih, pembelahan sel pada prokariotik ini memisahkan diri oleh pemisahan membran plasma gitu. Dan di eukariotik kromosom memisahkan melalui gelendong pembelahan. Nah, prokariotik ini bersifat uniseluler ataupun disebut juga dengan sel tunggal gitu ya. Sedangkan pada eukariotik disebut bersifat multiseluler atau sel ganda. Sekian, Bu, dari kelompok 10. Baik, good. Ya, jadi memang banyak sekali cerita tentang prokariot dan eukariot ya, apalagi prokariot sekarang lagi tren. Apa yang paling tren cerita menarik sekarang? Tentang kita lagi ngapain nih? Pandemi nih akibat apa? Corona, Bu. Corona itu apa? Virus, Bu. Virus. Nah, virus atau COVID-19 itu prokariot itu ya. Nah, itu prokariot. Kalian sebetulnya bisa bisa eksplor itu juga ya. Oke, jadi itu kan kisah menarik sebetulnya yang sekarang lagi tren ya.
Kalau yang eukariotnya misalnya tentang apa tuh? Penyakit-penyakit ya. Good ya. Cerita tentang apa sekarang ya, kalau kalau virus corona COVID-19 sekarang udah bermutasi, katanya udah jenisnya beda-beda lagi, tapi pada intinya adalah yang namanya virus nggak ada obatnya. Kenapa? Karena virus itu hanya butuh satu. Dia itu hanya butuh inang. Ya. Jadi kalau tubuh kita tidak mengizinkan virus itu masuk, ya itu nggak akan bisa tuh dia nempel ya. Gitu. Mau kemana dia masuknya, ya? Kenapa dia masuk ke paru? Karena ya ada bagian protein dari si virus tadi yang memang dia bisa bisa kompatibel dengan sel yang ada di paru gitu ya. Jadi itu yang makanya ketika ada kejadian penempelan itu berakibat pada orangnya menjadi setelah nempel, maka tadi dia akan tumbuh dan berkembang. Itu kan namanya sel. Kalau dia udah punya inang, dia cocok, nggak ada lagi, dia pasti tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang membentuk apa yang namanya slem, ya. Atau slem itu virusnya makin banyak, menutupi jaringan paru-paru ya. Jadi kalau di foto itu kayak ada spot-spot seperti itu ya. Lalu dia makan oksigen dan nutrisi yang akhirnya di mana dia bisa tahu dia kalau pakai oximeter tuh dia pasti di bawah 90 tuh tingkat oksigen dalam tubuhnya, itu kan ada sekarang alat ukurnya ya. Nah, kalau kalian juga misalnya nanti ada batuk, demam, kemudian pusing, lalu ada sesak-sesak, terus hilang penciuman. Hilang penciuman ya, hilang merasa penciuman ya. Jadi kan kalau flu biasanya suka nggak bisa ngebedakan nih mana yang parfum, mana yang ini gitu ya. Dia nggak akan bisa ngebedakan ya, karena tadi ya. Nah itu waspada ya, harus cepat-cepat kalian singkirkan dalam tubuh kalian. Caranya sederhana sebenarnya. Satu tadi ya 3M prokes ya, terus yang keduanya kalian banyak vitamin, kemudian berjemur dan berkeringat, kemudian keluarkan tuh nafas-nafas yang tadi sesak-sesak tuh dengan oksigen yang baru ya. Nah itu, yang biasanya banyak lewat itu karena dia komorbid, dia punya penyakit bawaan yang ketika terkena itu kan udah lemah tuh ya. Ketika lemah, misalnya ada yang orang diabetes, punya jantung, kita mau punya jantung ya, maksudnya punya penyakit jantung, punya penyakit apapun gitu ya ketika kena ya. Tapi ada yang banyak sembuh, ada yang tidak ya. Maksudnya artinya bahwa kita harus memperhatikan kesehatan diri kita seperti halnya kita harus menjaga diri kita sendiri dengan mempertahankan antibodi kita ya. Antibodi itu akan tumbuh kalau kalian pernah terpapar sebetulnya. Misalnya ya, ada nggak di sini yang tidak suka minum susu? Nggak, ada nggak? Dari bayi misalnya, nggak suka tuh Bu, saya mah nggak pernah dikasih susu bayi gitu ya. Ada nggak? Terus tiba-tiba kalian minum susu, lalu sakit perut gitu ya. Kenapa? Berarti kalian laktos intoleran. Kenapa? Karena lambung kalian tidak terbiasa dengan laktosa. Susu itu kan laktosa ya. Laktosa. Jadi ketika kita minum susu ibu, susu kaleng, susu apapun, itu bagian terbesarnya adalah laktosa. Laktosa itu kemudian muncullah dalam tubuh kita namanya enzim laktase untuk memecah laktosa tadi menjadi energi ya. Nanti ke sana jalurnya ya. Jadi ketika laktase itu tidak tumbuh, kenapa nggak tumbuh? Nggak biasa saya minum susu, Bu. Gitu. Jadi tiba-tiba tiba-tiba kita minum kemudian sakit perut, mungkin enzim laktasenya nggak ada sehingga tiba-tiba itu tadi ya. Jadi dia perutnya nggak toleran tuh kepada makanan itu. Nah, itu artinya apa? Berarti ada antibodi yang bekerja di situ adalah antibodi anti laktosa ya. Jadi si laktosa itu dianggap musuh sehingga tubuh itu kayak
kayak menyerang gitu ya, oh nggak terima. Nah, nggak terima itu sebenarnya adalah dia munculnya tadi berbagai reaksi, apa dia sakit perut, apa dia muntah, malah seperti itu ya. Terus antibodi misalnya, kalau kita kuat, maka tadi ya terkait sama virus ya, lama-lama kan penciumannya dia muncul lagi karena ada nutrisi, oksigennya banyak lagi, kemudian tadi bagian tubuh kita yang lemah dia akan merecovery. Nah, akhirnya recovery-nya dari mana? Dari makanan, dari oksigen. Makanya banyak-banyaklah kita menghisap oksigen di pagi hari. Jadi kalian kalau tidur ya lebih dari jam 11 malam mohon jangan suka begadang. Kenapa? Karena itu akan mengganggu fungsi metabolisme tubuh terutama hati ya. Organ hati dia akan merecovery, mendetok itu optimal pada jam 11 malam sampai jam 1 malam. Makanya itu fungsi hati. Berarti kalau hatinya kalian bekerja aja terus ya, mau nonton game, mau nonton film, mau ngerjakan tugas apa, artinya tubuh kita tidak dibiasakan untuk beristirahat pada waktunya. Nah, lama-lama kan apa yang harusnya dia tadi mendetoks ya, toksin yang dari makanan, yang dari luar, yang dari bahan tambahan makanan, kita makan bakso tiap pagi, terus tadi makan rujak, makan lagi junk food, makan lagi apa gitu ya, segala macam misalnya ya. Nah, ternyata misalnya ada terkandung bahan-bahan yang berbahaya, pewarna, pengawet itu ya, itu didetoknya kapan? Itu tadi didetoknya oleh fungsi hati di jam 11 sampai jam 1. Didetok tuh artinya apa? Dikeluarin toksinnya, dinetralkan sehingga dia bisa dibuang ya. Dibuang dalam bentuk apa tadi? Jalur ekskresi maupun jalur pencernaan ya. Jadi kalau kalian tidak BAB 2 hari, 3 hari, perlu diwaspadai itu. Berarti ada something dalam tubuh kita. Dan harusnya nggak boleh kayak gitu ya. Harus tiap hari ya proses pencernaan dan ekskresi itu terjadi ya. Jangan misalnya, Bu, saya mah udah biasa Bu, nggak buang selama 3 hari. Waduh, wah itu bahaya ya. Jadi harus itu berarti nanti ada fungsi yang terganggu ya. Nah itu jadi benar menarik ya tadi kasus-kasus atau cerita-cerita tentang virus, cerita-cerita tentang sel-sel yang kemudian di eukariot yang mengalami kerusakan, atau ada juga yang bahkan sekarang ini banyak vaksin misalnya ya. Vaksin itu apa gitu ya, itu kan cerita menarik ya. Vaksin itu apa sih, apakah efektif dia untuk menghindarkan virus gitu ya. Padahal saya bilang virus itu nggak ada obatnya. Jadi silahkan kalian cerna sendiri ya. Jadi vaksin itu apa fungsinya? Terus kenapa kita waktu kecil suka diimunisasi, divaksin kan ya? Karena tadi ketika kita kita dikasih penyakit, vaksin itu kan penyakit sebetulnya, dipaparkan di dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan mengenali vaksin itu kan sebagai musuh. Nah, kalau udah musuh, maka dia di tubuh kita akan keluar antibodi anti dia. Jadi untuk menetralkan tadi, untuk mendetok. Nah, antibodi itu yang dimaksudkan ujungnya kenapa kita mesti divaksin. Nah, makanya ketika sekarang kalian sudah dewasa, misalnya ada kena penyakit cacar atau mungkin campak atau apa, mungkin insya Allah tidak akan terkena lagi. Kenapa? Karena ketika begitu ada misalnya ya di sebelah kiri kanan kita yang cacar, ya kita menyantai aja, udah punya antibodinya gitu ya. Jadi punya tubuh untuk mendetok penyakit itu ya. Jadi jangan khawatir. Makanya imunisasi sih kalau menurut saya mah sangat penting ya. Jadi penting. Nah, kalau tentang vaksin, kalian vaksin COVID itu apakah betul dia akan mencegah COVID? Nah, perlu pembuktian ya. Seperti itu. Baik, 5 pertanyaan sudah selesai dan diskusi kita sudah habis waktunya. Maka
Mungkin minggu depan kita beralih ke karbohidrat dan apa namanya sebagian lah ya mikronutrien. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya lihat dulu ya. Oke, nah ini yang absensinya ya. Absensinya belum lengkap semuanya. Oke, kemudian ya tadi Ibu katakan ada gigantisme dan stunting. Stunting itu adalah, tahu stunting? Kontet ya, atau kerdil ya, itu stunting. Kalau gigantisme itu raksasa, artinya ya melebihi tinggi tubuh abnormal ya. Jadi dua-duanya penyakit sebetulnya, tapi orang ketika apakah itu bisa berhenti tumbuhnya, bisa, harus berhenti. Kalau nggak berhenti kan nanti dia sakit ya, seperti itu. Jadi nah kalau yang stunting kemungkinan karena memang kekurangan gizi ya, lebih banyak kekurangan gizi atau ada faktor genetik ya. Jadi makanya ketika orang tua kita misalnya memberikan gizi nih, anak-anak sekarang kan gizinya bagus ya, tinggal pasti orang tua kalian kan mampu untuk memberi gizi yang baik lah kepada kalian, sehingga sekarang ibu bisa melihat kalian dengan fisik sekarang gitu lah. Itu kan artinya adalah bagian dari proses pertumbuhan ya dan perkembangan. Nah, tinggal kalau kalian mau perkembangan ya udah cari pasangan, ya udah nanti berkembang biak ya. Seperti itu ya, cuman nanti teori-teori tentang organel, teori-teori tentang metabolisme dalam tubuh kita itu akan penting kita pelajari ketika nanti kalian masuk ke fisiologi hewan, fisiologi ikan, metabolisme ikan ya. Kemudian metabolisme tubuh kita pun itu sebetulnya tidak akan jauh ya. Jadi ada fisiologis, ada metabolisme. Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, apakah cukup semua? Kita waktunya udah habis ya, jam 9:10. Kalau M. Nur Fikrivian, Badai Putra Surahman, kemudian Agung Krisdiandi, mana lagi? Belvano Mahia, Abil Fadilah, Fadlan Rosyad, Muhammad Rizat, Travis Sofian, Ahmad Aunur Rofik, Anila Dinda Oriza Kristianto, Nada Yasmin, Ayuni, Fahmi, Fandi, tuh yang nggak ada, belum absen, ya. Jadi nanti silahkan kalian, nanti Bu akan berikan lagi untuk bahan bacaan kalian di GCR, silahkan kalian pelajari dengan baik supaya nanti ada Ibu berikan lagi studi kasus untuk ditambak ya, tambak udang, tambak ikan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya, selalu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, hindari berkerumun ya. Siap, Bu. Seperti itu. Mudah-mudahan kita tetap sehat semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.